Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jinan Salsabila, nomor urut 21 dari kelas 11 MIA 4. Saya akan menjelaskan tentang Al-Walid bin Abdul Malik. Baik, kita mulai dari materi pertama, yaitu biografi Al-Walid bin Abdul Malik. Yang pertama, nama lengkapnya yaitu Al-Walid bin Abdul Malik. Ia lahir di Madinah tahun 668 Masehi. Wafat pada tanggal 23 Februari 715 Masehi. Nama ayahnya adalah Abdul Malik bin Marwan. Nama ibunya adalah Waliyadah binti Al-Abbas. Nama pasangannya adalah Ummu Abdullah binti Abdullah, Isa binti Abdul Aziz, Ummul Banin binti Abdul Aziz, Syah Afrid binti Teros III. Nama anaknya yang pertama Abdul Aziz, kedua Yazid, ketiga Ibrahim, Mansur, dan Al-Abbas. Dua adalah awal kehidupan Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Walid lahir pada tahun 668 di masa kekuasaan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Dia merupakan putra tertua dari ayahnya Abdul Malik. Pada masa kekhalifahan kakeknya, Marwan bin Al-Hakam, Abdul Malik ditetapkan sebagai putra mahkota dan saudaranya Abdul Malik, Abdul Aziz, ditetapkan sebagai putra mahkota kedua. Dengan demikian, saat Abdul Malik menjadi khalifah, Abdul Aziz berada di urutan pertama sebagai pewaris sepeninggal Abdul Malik. Abdul Malik berkeinginan agar tahtanya diwariskan kepada putranya, tetapi Abdul Aziz menolak menyerahkan statusnya. Namun, perselisihan itu dapat dihindari lantaran Abdul Aziz meninggal pada Mei 705 Masehi. 5 bulan kemudian, Abdul Malik mangkat. Abdul Walid kemudian mewarisi tumpuk kekhalifahan tanpa adanya halangan. Selanjutnya, masa kekhalifahannya. Al-Walid melanjutkan kebijakan ayahnya untuk meluaskan wilayah kekhalifahan. Tidak ada menentang kedudukannya sebagai khalifah sebagaimana pada masa 3 pendahulunya, sehingga Al-Walid dapat lebih memusatkan perhatiannya pada upaya penaklukan di timur dan barat. Pada masa pemerintahannya dipandang sebagai satu periode terkuat kekhalifahan. Berhasil dalam masa kekuasaan Al-Walid tidak terlepas dari para gubernur yang berpengaruh, berkuasa atas namanya. Sepupunya Umar bin Abdul Aziz ditunjuk sebagai gubernur di kawasan Hijaz, dan dia berhasil meredakan ketegangan yang disebabkan luka politik antara penduduk setempat dengan pihak Umayyah. Al-Walid menaruh perhatian besar pada pengembangan militer. Dia membangun angkatan laut terkuat pada masa Umayyah dan menjadi kunci penting penaklukan Liberia pada tahun 711 Masehi. Pasukan kekhalifahan telah menyeberang Selat Gibraltar dan dibawa kepemimpinan dari Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad. Pasukan Umayyah yang terdiri dari bangsa Arab dan Berber mulai menaklukkan kawasan tersebut. Tahun 716, Umayyah sudah berhasil menguasai Liberia dan sebagian Franka atau Prancis. Seperti ayahnya, ia melanjutkan untuk memberikan kebebasan pada Al-Hajjaj bin Yusuf, dan kepercayaan tersebut berbuah kemenangan. Al-Hajjaj bertanggung jawab memilih panglima yang berhasil membawa kemenangan di timur. Muhammad bin Qasim berhasil menundukkan Sind pada 711 Masehi, membuka jalan penaklukan India di masa-masa selanjutnya. Qutaibah bin Muslim, salah satu panglima Umayyah dan gubernur Khurasan, menaklukkan Samarkand dan mengirim duta ke Tiongkok.
Dan yang terakhir, peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Walid adalah penggemar arsitektur dan memerintahkan berbagai pembangunan di masanya. Sekitar tahun 701 pada masa kekuasaan ayahnya, Al-Walid memerintahkan pembangunan Jami Al-Aqsa, tempat salat di Masjid Al-Aqsa bagian selatan. Pada tahun 707, Al-Walid memerintahkan untuk perluasan Masjid Nabawi di Madinah. Untuk pertama kalinya, menara masjid dibangun dengan didirikannya 4 menara di Masjid Nabawi. Al-Walid juga memerintahkan pembangunan jalan di sumur-sumur di Hijaz. Di Damaskus, Al-Walid mengubah basilika Kristen yang dipersembahkan untuk Yohanes Pembaptis atau Nabi Yahya dalam Islam menjadi masjid agung. Basilika ini sendiri awalnya adalah kuil Romawi untuk pemujaan dewa Yupiter. Masjid ini kemudian dikenal dengan Masjid Agung Umayyah. Setelah dibangun pada 715 Masehi, beberapa saat setelah Al-Walid mangkat, dikatakan bahwa kepala Nabi Yahya dikebumikan di kompleks masjid ini. Al-Walid juga termasuk yang pertama membangun rumah perawatan untuk Tunagrihita, bangun rumah sakit pertama yang menampung mereka sebagai bagian dari layanannya. Setiap penderita juga memiliki perawat yang ditugaskan merawat mereka. Dia juga mengembangkan sistem kesejahteraan, lembaga pendidikan, dan langkah-langkah untuk mengapresiasi seni. Al-Walid juga dikenal karena kesalehan pribadinya, dan banyak cerita menyebutkan bahwa ia terus-menerus menguntip Al-Quran dan selalu menjadi tuan rumah yang menyajikan jamuan besar untuk orang-orang yang berpuasa selama bulan Ramadan. Itulah peristiwa-peristiwa pada masa kekhalifahan Al-Walid bin Abdul Malik. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.